Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok dia akan menjelaskan dari hasil analisis value chain dan rekomendasi perbaikan UMKM Teh Bunga Telang Pak Telang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hikmatul Kamila, NIM 22241011. Jadi, UMKM Pak Telang ini merupakan usaha mikro yang berlokasi di Jember, Jawa Timur. Nah, usaha ini didirikan oleh Bapak Silva Bayu Listianto bersama istrinya pada tahun 2020 dengan fokus pada produksi teh bunga telang, yaitu minuman berbahan dasar tanaman telang atau Clotoria ternate. Nah, hingga saat ini produksi teh bunga telang itu telah memperoleh izin edar BPOM, sertifikasi halal, dan telah didistribusikan ke lebih dari 40 outlet di wilayah Jember. Nah, melalui hal tersebut, berikut adalah hasil dari analisis. Yang pertama adalah analisis dari value chain-nya, di mana mulai dari inputnya di sini produk teh bunga telang itu memanen bunga telangnya sendiri yang ditanam di depan rumahnya. Setelah itu untuk tambahan bahan bakunya ada serai dan juga jeruk nipis yang didapatkan dari rembangan dan juga jenggawa. Nah, untuk inputnya ini termasuk pada value add karena sebagai bahan baku utama yang mendukung produk nilai akhir sehingga dapat memberikan nilai pada produknya. Kemudian untuk produksi ini produksi bunga teh telangnya itu mulai dari pengeringan bunga teh telang, kemudian pemerasan jeruk nipis untuk bahan campurannya, kemudian juga daun serai yang digunakan sebagai bahan campuran. Selain itu, sebagai pemanis dari teh bunga telang ini ada tambahan gula yang telah dicairkan. Setelah itu bahan-bahan tersebut dicampurkan dengan takaran yang sesuai yang sudah ditentukan. Nah, untuk proses produksi ini telah masuk ke value add. Kenapa? Karena semua langkah-langkahnya dalam produksi ini mempengaruhi kualitas dan karakteristik produk akhirnya, di mana proses produksi ini sangat berpengaruh pada nilai dari produk teh bunga telangnya gitu. Selanjutnya ada pengolahan. Nah, untuk pengolahan ini merupakan pengemasan di mana produk teh bunga telang ini dikemas dalam beberapa ukuran botol, mulai dari 180, 200 hingga 250 ml. Nah, kemudian setelah dimasukkan ke dalam berbagai botol, dilanjutkan dengan pembelian label berupa merek teh bunga telang. Nah, pengemasan ini juga termasuk pada value add karena pengemasan dapat menilai nilai produk sebagai daya tarik serta menjaga kualitas dari produknya. Selanjutnya ada distribusi dan pemasaran. Nah, distribusi yang di sini teh bunga telang itu dikirimkan ke beberapa outlet seperti rumah makan dan bakery. Untuk rumah makannya itu meliputi salah satunya ada Bu Arum dan Mantap Bakery. Selanjutnya ada Toko Buah Pandawa, Bang Jatim, dan masih banyak lagi. Untuk pemasarannya dilakukan dengan menitipkan teh bunga telang di toko-toko tersebut. Kemudian juga ownernya mengikuti bazar-bazar UMKM. Selain itu juga menggunakan media sosial sebagai promosi seperti YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Untuk distribusi dan pemasaran di sini masuk pada kategori BVA atau Business Value Add karena proses ini tidak menambah nilai pada produk melainkan diperlukan agar produk ini bisa sampai ke konsumen. Selanjutnya ada dukungan dan inovasi TI. Nah, dalam membantu pengeringan, produksi teh bunga telang ini menggunakan teknologi pengeringan bunga telang. Nah, ini dilakukan apabila cahaya matahari kurang panas atau cuaca tidak mendukung gitu. Jadi untuk kategorinya ini masuk ke value add karena penggunaan teknologi yang sangat berpengaruh pada proses tambah nilai untuk bahan baku utama yaitu teh bunga telang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Akbar dengan NIM akhir 1012. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait identifikasi permasalahan. Nah, jadi berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha teh bunga telang, secara umum rantai nilai dari hulu hingga hilir itu telah terbentuk dengan cukup baik. Tetapi melalui wawancara ditemukan bahwa tantangan utama usaha ini tuh muncul pada tahap distribusi dan pemasaran, bukan pada tahap produksi. Tetapi masih ada beberapa masalah di bagian produksi. Jadi permasalahan yang pertama itu eh, rendah. Yang pertama rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen pemasaran. Jadi meskipun pemilik usaha telah memahami pentingnya teknologi, seluruh pencatatan stok, penjualan, dan distribusi masih dilakukan secara manual. Itu nanti akibatnya proses pencatatan menjadi lambat. Dan yang kedua adanya toko yang kurang jujur. Nah, si Telang ini kan memasarkan lewat toko-toko. Nah, jadi ada beberapa toko yang kurang jujur dalam penjualan produk di Telang ini.
Jadi ditemukan adanya beberapa toko yang tidak melaporkan penjualan secara transparan atau menunda pembayaran. Yang ketiga, barang return dari toko ini lumayan cukup tinggi, sekitar 5-10% setiap periode distribusi. Jadi menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan stok dan rotasi produk di toko. Beberapa faktor penyebabnya antara lain ya, penempatan penempatan produk yang salah. Jadi pembeli itu kurang tahu gitu, kurang ke notice gitu. Dan juga kurang strategi promosi juga. Next, oke lanjut ke analisis akar masalah. Di sini sudah saya buatkan untuk fishbone diagramnya. Jadi di main itu kurangnya pengetahuan pemasaran modern dari pemilik dan tenaga kerjanya. Nah, lalu untuk pengawasan penjualan masih dilakukan secara manual dan tidak terjadwal rutin. Lalu untuk environment-nya, penempatan produk di toko seringkali di area kurang terlihat. Lalu konsumen masih kurang familiar dengan bunga telang. Lalu kurang luasnya tempat produksi. Lalu di mesin, itu proses administrasi dan pelaporan masih berbasis kertas atau manual. Lalu tidak ada sistem digitalisasi atau aplikasi untuk mencatat stok dan distribusi. Lalu kurangnya tempat penyimpanan atau kulkas untuk produk yang sudah jadi gitu, untuk masa penyimpanan. Lalu untuk measurement itu tidak ada indikator kinerja, terus tidak ada sistem pelaporan periodik. Untuk metode strategi pemasaran belum berbasis data, jadi masih secara asumsi saja. Terus belum ada SOP, terus sistem tidak jual titip titip jual tanpa kontrak yang formal, dan tidak ada MOU-nya. Lalu material itu produk minuman teh telang memiliki masa simpan yang terbatas. Jadi pengirimannya harus cepat atau eh, atau dikasih es pada waktu saat pengiriman. Lalu next ke YY diagram. Nah, di sini saya sudah buatkan YY diagram yaitu penjualan dan distribusi belum optimal. Nah, jadi mengapa penjualan tabungan telang belum optimal dengan return 5-10%? Lalu mengapa pencatatan dan pelaporan masih manual? Terus tidak ada sistem digital untuk stok dan penjualan. Lalu kenapa keterbatasan literasi digital dan belum adanya sistem informasi usaha. Lalu untuk produk cepat rusak karena masa simpan pendek dalam suhu ruang. Terus kurangnya fasilitas penyimpanan seperti kulkas dan lain sebagainya. Dan tidak ada SOP untuk produknya. Next, dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Rafael Mardiani dengan NIM akhiran 1007. Di sini dari permasalahan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya di situ, di sini kita mengambil beberapa rekomendasi solusi, yang dimana kita mengambil 5 rekomendasi solusi. Yang pertama yaitu mungkin dari owner Pak Telang ini bisa mengikuti seminar yang membahas mengenai digitalisasi pencatatan serta mulai belajar mempraktekkan hasil dari seminar. Untuk yang kedua, mungkin ada digitalisasi proses bisnis menggunakan aplikasi pencatatan stok dan distribusi, meningkatkan promosi di media sosial dengan konten yang eduktif. Untuk rekomendasi solusi yang ketiga dari kita yaitu menyusun dan menerapkan SOP yang mengatur ketentuan kerjasama antara UMKM dan pihak toko sebelum penitipan produk, termasuk prosedur pelaporan penjualan serta jadwal pembayaran, di mana itu gunanya untuk memastikan transparansi dan menghindari keterlambatan pembayaran. Serta rekomendasi yang keempat, kita ada di mana owner Pak Telang ini bisa sering berkunjung ke outlet-outlet agar bisa memperbaiki penempatannya, serta dapat serta di sini bisa meningkatkan efisiensi pengiriman bunga telang dengan pemanfaatan alat pengering, tenaga surya atau oven pengering agar waktu pengeringan dapat lebih dimaksimalkan. Next, kesimpulan dari presentasi kita di sini yaitu di mana Teh Bunga Telang merupakan UMKM yang memiliki 40 outlet di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Namun dalam pelaksanaan usahanya, UMKM ini memiliki kendala pada promosi serta distribusi yang memberikan dampak serius bagi pemilik usaha. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh UMKM Teh Bunga Telang, diantaranya mengikuti seminar untuk menambah wawasan, serta mencoba untuk melakukan digitalisasi, serta membuat SOP dengan outlet agar tidak terjadi miskomunikasi saat pendistribusian, serta meningkatkan promosi menggunakan sosial media untuk menambah konsumen. Mungkin itu saja dari kelompok kita.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.